Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tabi'a hudahu ila yaumiddin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali dan seterusnya kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas berbagai anugerah dan karunia-Nya kepada kita semua. Hingga detik ini, di pagi yang insyaallah dipenuhi dengan keberkahan, karena tujuan utama kita di tempat ini tiada lain adalah untuk meningkatkan hasanah dan wawasan keberislaman kita yang oleh para ulama dikatakan sebagai bentuk salah satu di antara sekian banyak faktor untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita adalah dengan talabul ilm, dengan kita menimba ilmu, hadir di majlis-majlis ilmu, yang semoga dengan upaya itu bertambahnya wawasan dan khazanah keberislaman kita, pengetahuan ketauhidan dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga bertambah pula hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga dapat kita terapkan, kita aplikasikan di dalam setiap relung kehidupan kita di dunia ini. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita yang dimana kita telah sampai pada pembahasan asbabu maradil qalbi wa sumumuhu ad-darah, sebab-sebab atau faktor yang menyebabkan hati itu sakit, serta racunnya yang membahayakan. Inilah tema yang insyaallah kita akan sama-sama bahas, pelajari. Tujuannya adalah dengan kita memahami, mengenal dan memahami dengan baik, kita dapat mengidentifikasi baik penyakit, faktor penyakitnya maupun racun yang membahayakan hati kita. Qala al-muallif Al-Doktor Ahmad Farid, kata penulis kitab Al-Bahr Ra'iq,
yakni Dr. Farid Ahmad Farid. Beliau mengatakan, ya'lam annal ma'asiya kullaha sumumun lil qalbi wa asbabun limaradihi wa halakihi. Ketahuilah semua dosa, semua kemaksiatan itu ibarat racun bagi hati kita, serta faktor yang menyebabkannya sakit dan rusak. Beliau mengawali dengan statement pernyataan yang sangat menyadarkan kita, yang dengan itu kita mulai mewaspadai sekecil apapun kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja, sesungguhnya mempunyai efek negatif, punya dampak yang sangat membahayakan bagi kesehatan dan kesucian kalbu kita. Maka beliau mengawali dengan menyadarkan kita, ketahuilah, ilmuilah, pahamilah bahwa segala dosa, segala kemaksiatan itu dapat meracuni hati dan menjadi faktor yang menyebabkan hati ini sakit dan rusak. Dan dialah yakni kemaksiatan yang membuat hati atau kalbu kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah menjauhi hambanya. Kita perlu menyadarkan diri kita, Allah tidak pernah menjauh atau menjauhi hambanya. Kitalah yang menjauh dari Allah setahap demi setahap karena dosa dan kemaksiatan yang kita perbuat. Menyepelekan dosa dan kemaksiatan sehingga menumpuk dan menutupi daripada kalbu kita, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rana, ada nuktah, ada titik-titik hitam, ada noda-noda hitam. Yang satu noda hitam adalah hasil dari perbuatan dosa dan kemaksiatan, karena dia tidak segera untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bertambah noda-noda hitam itu, bertambah nuktah sauda yang akhirnya ia melalaikan dari bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadikan rana ala qulubi, menjadi berkarat. Kalau itu sudah terjadi, waliyadzubillah, maka sulit rasanya seorang akan bisa kembali, seseorang akan punya kesadaran untuk segera bertaubat dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Teringat sebuah ungkapan, sebuah pernyataan dari Imam Ibnu Mubarak dalam sebuah syair menuturkan, ra'aitu dzunuba tumitul quluba, ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurisu dzulla idmanuha.
Aku melihat dosa-dosa dapat mematikan hati, dan kecanduannya menyebabkan atau mewariskan kepada kehinaan. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diajak untuk tidak sekedar mewaspadai, tapi benar-benar menanamkan pada diri kita terkait dampak negatif yang begitu besar yang berefek nantinya pada sehat dan sucinya kalbu kita. Sebagaimana kita menyadari, karena sebab kemaksiatan dan dosa itulah yang menutup, yang mematikan hati ini, mematikan kalbu kita. Sebab meninggalkan kemaksiatan dan dosa adalah sebaliknya. Wa tarkuz dzunubi hayatul qulubi. Kata Ibnu Mubarak, meninggalkan dosa, meninggalkan kemaksiatan, hayatul qulub, dapat menghidupkan kalbu kita. Maka kita dapati, kita bisa rasakan, kita bisa introspeksi diri kita, bagaimana setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan terasa hambar, terasa tidak nikmat lagi, keinginan tidak begitu bersemangat untuk melakukan ibadah. Kita tidak betah, jasmani, tubuh kita, pikiran, perasaan, seluruh yang ada dalam diri kita tidak merasa tenang, nyaman, nikmat ketika diajak untuk beribadah, karena hati sedang atau kalbu kita sedang bermasalah. Maka meninggalkan perkara kemaksiatan dan dosa, hayatul qulubi, dapat menghidupkan hati atau kalbu kita. Wa khairul li nafsik isyanuha, sebaik-baik perkara bagi kita ini adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan kemaksiatan. Kalau kita menyadari bahwa kita telah melakukan kemaksiatan atau dosa, maka segeralah untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya bukan aib orang jatuh kepada kemaksiatan atau dosa, tapi adalah aib ketika dia menyadari bahwa dia telah melakukan, dia telah jatuh kepada kemaksiatan dan dosa, namun dia tidak segera untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini manusia, insan yang memang Allah ciptakan dalam kondisi yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita kalau tanpa pertolongan Allah, tanpa inayah, tanpa bantuan, tidak ada rahmat, hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala, sungguh berat setiap insan untuk menjaga dirinya agar jangan sampai jatuh kepada kemaksiatan dan dosa. Namun demikian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merasa dan menyadari bahwa kita telah jatuh dalam kemaksiatan dan dosa ini, satu yang diminta dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk disegerakan dilakukan, untuk disegerakan dilakukan. Dan Allah perintahkan itu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segeralah menuju kepada ampunan Rabb kalian. Allah memahami betul
Allah Maha mengetahui, sangat mengetahui kondisi daripada hambanya, karena Allah yang menciptakan, Allah Khaliq. Allah sangat memahami hal itu. Nah, sehingga ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena begitu besar pengaruh dan efek dosa dan kemaksiatan pada kalbu kita dan tubuh kita, baik itu di dunia maupun di akhirat, yang itu semua hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan tidak ada keburukan dan penyakit kecuali karena disebabkan oleh kemaksiatan dan dosa yang diperbuat oleh hamba tersebut. Jadi tidak ada suatu keburukan maupun penyakit di dunia ini, di diri kita, illa wa sababuhu dzunub wal ma'asi. Jadi sebab utamanya itu karena kemaksiatan atau dosa yang diperbuat oleh hamba tersebut. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi mulakhasihi, berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala secara ringkas, famal ladzi akhrajal walidaini minal jannah daril ladzati wan na'imi wal bahjati was sururi ila daril alami wal ahzani wal masaibi. Apa yang menyebabkan orang tua kita, bapak kita Adam alaihissalam dengan ibu kita Hawa diusir, dikeluarkan dari surga darul ladzah, tempat segala kenikmatan, tempat segala keindahan dan kesenangan, ila daril alami wal ahzani wal masaib, kepada negeri atau tempat berbagai penyakit, kesedihan dan berbagai musibah. Kemudian beliau melanjutkan, wa man ladzi akhraja iblis min malakutis samai, dan apa yang menyebabkan iblis diusir, dikeluarkan dari kerajaan langit. Wataradahu, dia diusir, dilaknat, dirubah bentuk zahir dan batinnya, diubah oleh Allah Subhanahu wa taala penciptaan zahir dan batinnya menjadi lebih jelek daripada awal daripada penciptaannya. Yang dekat diubah menjadi jauh, rahmat diubah menjadi laknat, keindahan diubah menjadi keburukan, dan surga diubah menjadi neraka yang menyala, naran talazza, neraka yang menyala. Semua sejatinya diakibatkan sababuhul wahid, sebab utama adalah al-ma'asi waz-dzunub. Maka kita perhatikan pula apa yang menyebabkan
penduduk bumi tenggelam, ughriqa ahlul ard kulluhum hatta 'ala al-ma' fawqa ra'sil jibal, sampai air itu naik menenggelamkan puncak gunung. Apa yang menyebabkan kaum 'Ad diterpa angin topan hingga mencampakkan mereka? Mereka mati di muka bumi ini seolah-olah mereka batang pohon kurma yang telah kering. Banyak Allah gambarkan kaum-kaum terdahulu, azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semua sebab utamanya karena dosa dan kemaksiatan yang diperbuat. Tapi kalau kita mau merenung, kita mentadaburi, sesaat saja atas apa yang diperbuat oleh Nabiullah Adam alaihissalam, perbuatan yang dilakukan hanya sekali tapi berdampak yang dahsyat bagi kehidupan dan keluarganya. Ini menunjukkan bahwa sekecil apapun, terkhusus di zaman yang penuh dengan fitnah ini, yang orang melakukan kemaksiatan dosa itu bisa kapan saja dengan mudahnya, yang itu mungkin di zaman dulu sangat sulit untuk dilakukan. Orang dulu ketika mau bermaksiat harus keluar rumah, tapi zaman sekarang tidak mengenal tempat, dimanapun dengan mudah kemaksiatan dan dosa dilakukan. Namun tidak membuat seorang itu menyadari bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang mengawasinya, yang mencatat setiap detik perbuatan yang dilakukannya dan akan menghisapnya di kemudian hari. Rata-rata ketika kita melihat kisah di dalam Al-Quran yang Allah hukum, Allah azab kaum-kaum terdahulu atas dosa dan kemaksiatan yang dilakukan, karena begitu besar dampak daripada dosa dan kemaksiatan yang dilakukan, sekecil apapun, meskipun itu dilakukan hanya sekali, tapi akan berdampak pada kalbu dan kehidupannya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak kalau kita mau membaca dan menelaah di Al-Quran, banyak kisah-kisah umat terdahulu, kaum Lut, kaum Samud, kaum-kaum yang lainnya, kaum Syuaib yang diterpa awan azab, belum lagi Fir'aun, belum lagi Qarun, bagian besar Bani Israel mendapatkan sebab daripada dampak negatif kemaksiatan maupun dosa yang dilakukan. Sehingga apa? Sehingga mereka mengalami berbagai ragam siksaan dan hukuman. Maka ragam siksaan dan hukuman ini ya kembali kepada hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala.
untuk setiap kaum dari umat-umat terdahulu, pun demikian kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita perhatikan di antara dampak atau bentuk siksaan dan hukuman, salah satunya adalah bisa kita lihat dalam surah Al-A'raf ayat 167, di mana Allah mengubah suatu kaum karena dampak dosa dan kemaksiatannya menjadi kera dan khinzir. Iyadzubillah. Allah berfirman, wa itta'azzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah. Dan ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan bahwa sesungguhnya Dia akan mengirim kepada mereka. Maksudnya adalah mereka di sini orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena salah satu dari sekian sifat Yahudi yang buruk, yang durhaka, adalah suka membunuh nabi yang diutusnya. Sampai pada hari kiamat orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Yasumuhum su'al adab. Allah akan timpakan kepada mereka seburuk-buruk azab. Inna rabbaka lasari'ul iqab. Sesungguhnya Rabbmu amat cepat siksaannya. Wa innahu laghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bahkan dalam surah Al-Baqarah juga Allah sampaikan, Allah kabarkan kepada kita semua, kunu qiradatan khasiin. Allah rubah bentuk wajah-wajah mereka menjadi kera. Kunu qiradatan, qiradah jamak daripada qirdun. Qirdun itu kera. Ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini mari kita kenali, mari kita ilmui dampak buruk, dampak negatif dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Di antaranya yang pertama, wa min athari dzunub wal ma'asi, adalah yang pertama, seringnya berbuat dosa bisa menghilangkan asumsi buruk terhadap dosa dan maksiat. Sehingga apa? Perbuatan dosa berubah menjadi kebiasaan. Ketika seorang sering berbuat dosa, kemaksiatan, ini akan membuat sinyal dalam dirinya tentang bahwa dosa dan kemaksiatan itu buruk, menjadi error, menjadi bermasalah, menjadi rusak. Ketika penglihatan, pendengaran dibiasakan untuk pada hal-hal yang membawa kepada kemaksiatan dan dosa, maka akan menjadi kebiasaan. Dia akan meminta, dia akan menikmati. Maka pada level tersebut akan sulit untuk bisa bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa man rahima rabbuk, kecuali memang Allah Subhanahu wa taala
merahmati hamba tersebut. Tapi umumnya ketika penglihatan tidak dijaga untuk melihat hal-hal yang memang diridhoi oleh Allah, pendengaran juga demikian digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka umumnya ini akan menjadi kebiasaan hingga sulit untuk menyadari bahwa apa yang dilakukan adalah perkara yang buruk dan akan berdampak buruk bagi diri dan lingkungannya. Kemudian yang kedua, dampak yang kedua dari perbuatan dosa adalah perbuatan dosa tazra' amsalaha, bahwa kemaksiatan atau perbuatan kemaksiatan atau dosa mengundang perbuatan dosa lainnya. Sebagaimana ketika seorang hamba melakukan kebaikan, membiasakan melakukan kebaikan, maka akan mewariskan bentuk kebaikan lainnya. Demikian juga dosa, demikian juga kemaksiatan. Satu kemaksiatan yang dilakukan, yang dia tidak segera bertaubat darinya, itu akan mewariskan atau akan menumbuhkan bentuk kemaksiatan lainnya. Seperti orang yang terbiasa meminum khamar, maka ini akan mewariskan kepada atau menumbuhkan, mendatangkan kepada kemaksiatan lainnya. Dan ini banyak terjadi. Ya. Ini yang kedua, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dampak yang ketiga, wa minha at-tab'u ala qalbi idza takasarat. Jika perbuatan dosa atau kemaksiatan dilakukan terus menerus, ya, maka perbuatan tersebut bisa menutupi hatinya. Sebagaimana muqaddimah tadi di awal, dosa kemaksiatan itu terus dilakukan, dilanggengkan, karena dia merasa ada kenikmatan yang ada di dalam perbuatan kemaksiatan dosa tersebut, yang memang setan itu menghiasi hal itu sehingga dilalaikan, hingga tidak sempat, tidak terpikirkan, tidak tersadarkan untuk dia bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, sungguh dosa dan kemaksiatan inilah yang menjadikan hati kita ini berkarat. Hati ini karena sudah banyak noda-noda hitamnya sehingga menutup ruang kalbu kita, dipenuhi dengan dosa dan kemaksiatan. Inilah akhirnya tenggelam hingga dia pun bersama dengan dosa dan kemaksiatan itu bertemu dengan kematiannya. Waliyadzubillah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ibu-ibu, yang berikutnya, yang keberapa? Yang keempat ya. Yang keempat, perbuatan maksiat dan dosa itu zulmatun yajiduha fi qalbihi, laksana kegelapan
dalam kalbu seseorang. Yuhisu biha kama yuhisu bi zulmatil laili. Maka ia akan merasa atau merasakan gelapnya seperti gelapnya malam. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala innal hasanati nuran fil wajhi wa dhiya'an fil qalbi wa sa'atan fil rizqi wa mahabbatan fi qulubil khalqi. Sesungguhnya kebaikan itu menyebabkan adanya cahaya pada wajahnya. Diya'an fil qalb, cahaya dalam hati. Wasa'atan fil rizki, meluaskan atau melapangkan dalam rizki. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan adanya cinta dalam hati makhluk. Dan sebaliknya, walil ma'siyati sawadan fil wajh wa zalaman fil qalbi wa dhiqan fil rizqi wa bughdatan fi qulubil khalqi. Dan sesungguhnya kemaksiatan itu bisa menyebabkan saudaan fil wajh. Kalau yang melakukan kebaikan, maka akan ada sinar, cercah cahaya di dalam wajahnya. Tapi berbeda bagi yang senang melakukan keburukan dan kemaksiatan, maka akan ada noda hitam pada wajahnya. Orang tidak sedap untuk memandangnya. Wa zalaman fil qalb, ada kegelapan di dalam hatinya. Wa mahabbatan fi qulubil wa dhiqan fil rizqi, dan sempitnya, ada kesempitan di dalam rizkinya. Berbeda dengan orang yang membiasakan melakukan kebaikan, justru itu akan mendatangkan keluasaan, kelapangan daripada rizkinya. Wa bughdatan fi qulubil khalqi, maka akan memunculkan atau mendatangkan kemurkaan atau amarah dalam hati makhluknya. Ini menggambarkan betapa buruknya dampak daripada kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba. Maka dengan ini kita berusaha mestinya menyadarkan diri kita agar tidak sekali-kali meremehkan bentuk kemaksiatan sekecil apapun dan dosa seremeh apapun, karena dia pasti akan berdampak. Pernah ada seseorang yang menyampaikan kepada Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, engkau sering mengatakan, wahai Imam Hasan al-Basri, tentang kemaksiatan dan dampak buruknya. Tapi aku tidak pernah merasakan hal itu.
Aku tidak pernah mendapatkan hal itu. Kata orang ini menyangkal. Lalu Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala kemudian memberikan pernyataannya. Engkau keliru. Sesungguhnya Allah telah memberikan dampak buruk dari perbuatan dosa dan kemaksiatan yang engkau lakukan. Namun engkau tidak menyadarinya. Bukankah saat engkau melakukan ibadah, engkau tidak merasakan lagi kenikmatan dan kelezatan dari ibadah tersebut? Bukankah ketika engkau mendengar seruan panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah, tubuh dan jasmani menjadi lemas, menjadi malas untuk diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak dampak-dampak dari kemaksiatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita banyak tidak menyadarinya. Dampak itu tidak selalu mengenai fisik kita. Dikurangi rezekinya, atau sakit, atau kehilangan orang-orang yang dicintai dan lain sebagainya. Tidak mesti, tidak selalu seperti itu. Merasa tidak semangat lagi untuk menghadiri majelis ilmu. Ini adalah dampak dari kemaksiatan dan dosa kita. Tidak merasa nyaman ketika duduk di majelis ilmu juga demikian. Akibat daripada dampak dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Tidak ada keinginan untuk mengawali hari-hari dengan bacaan Quran. Pun demikian, itu sebabnya adalah karena kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dampaknya banyak banget. Bahkan kalau kita mau benar-benar perhatikan, dalam kitab, ada satu kitab secara khusus yang menggambarkan dampak negatif daripada perbuatan dosa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim. Kitab itu Ad-Da' wa Dawa. Ada 40 lebih dampak negatif dari kemaksiatan. Ini mesti kita ilmui hal ini. Lebih-lebih kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, di mana kemaksiatan atau dosa sangat mudah untuk didapati atau dilakukan, dan untuk bertaubat atau sadar untuk kembali kepada Allah sangat sulit. Maka perlu kita memperhatikan hal ini. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dampak yang berikutnya adalah annal ma'asi tuhinul qalba wal badan. Perbuatan maksiat itu dapat melemahkan kolbu kita dan jasmani kita. Maka sering kalau kita mau merenung dan mengevaluasi, kenapa kok setiap diajak beribadah, setiap diajak berbuat kebaikan, kita itu malas, nggak ada semangat. Diajak menghadiri majelis ilmu, tidak semangat untuk menghadirinya.
maka ketahuilah itu adalah dampak dari kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan. Kuatnya hati dan badan kita, kuatnya kalbu kita dan jasmani kita untuk diajak beribadah, senantiasa bersemangat untuk diajak beribadah, kuat untuk diajak beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena terjaga, terpelihara dari dampak buruk kemaksiatan. Dia berhati-hati, sehingga apa? Dia akan memperbanyak untuk bertaubat, memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang bagaimanapun seorang hamba menjaga dirinya sekuat apapun untuk tidak jatuh kepada kemaksiatan dan dosa, sungguhnya dia akan terjatuh dan dia tidak menyadari hal itu. Ketidaksempurnaan kita di dalam beribadah adalah merupakan sebab juga untuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya kita jangan merasa aman dan nyaman ketika kita merasa kita beribadah, kita dapat beribadah, kita mudah menghadiri majelis-majelis ilmu. Tapi ketahuilah, kita sangat membutuhkan istighfar dan pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sejatinya adalah untuk ini, untuk menjaga kesucian dan kesehatan daripada kalbu kita. Karena begitu dia sakit, dia akan lemah. Begitu lemah, maka semangat untuk beribadah dan taat kepada Allah akan semakin meredup. Syukur kalau kita cepat sadar, cepat menyadari hal itu, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir, ya, dampak daripada kemaksiatan ini adalah ta'siru umurihi fala yatawajjah li amrin illa yajiduhu mughlaqan aw muta'assiran alaihi. Jadi perbuatan maksiat ini bisa menyulitkan persoalan-persoalannya. Dosa dan kemaksiatan ini sungguh sangat dahsyat dampaknya, dan itu bisa menjadikan urusan-urusan kita menjadi sulit. Sehingga apa? Dia harus menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya, ya, mudah untuk diselesaikan, tapi karena dampak daripada kemaksiatan dan dosa yang dilakukan, itulah yang menyebabkan menjadi sulit, butuh effort dan waktu yang luar biasa. Maka mari kita cermati pernyataan ba'dus salaf. Sebagian salaf mengatakan, inni la'asiya Allah fa ajidu dzalika fi khulqi dabati wa imraati. Subhanallah. Kata sebagian ulama salaf, sesungguhnya setelah aku berbuat kemaksiatan kepada Allah, aku mendapati dampaknya pada khuluq, pada perilaku kendaraanku. Jabah, dulu kendaraan dulu ya binatang, onta kah, keledai kah, kuda dan lain sebagainya. Wa imraati, dan juga istriku. Jadi dosa ini yang banyak yang tidak disadari, kan sering ada pernyataan, aku yang berbuat, aku yang akan bertanggung jawab. Jadi dia banyak yang mengira bahwa, dikira bahwa dosa itu yang dia lakukan itu akan hanya berdampak kepada dirinya saja.
Jangan sampai kita merasa seperti itu, bahwa ini akan berdampak kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, bahkan lingkungan. Apalagi kalau dosa dan kemaksiatan itu sudah merajalela, nampak, ya. Bukan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tapi dilakukan secara terang-terangan. Ini kan ini zamannya sekarang ini. Orang sudah nggak malu-malu untuk melakukan kemaksiatan atau dosa yang bukan mahramnya, bergandengan tangan, jalan ke sana kemari, berboncengan dan lain sebagainya, duduk berduaan di tempat publik, tidak lagi ada rasa risih, malu dan lain sebagainya. Bagaimana tidak akan berdampak kepada lingkungan dari kemaksiatan dan dosa yang dilakukan? Kemudian mengaku dan mengikrarkan, nanti aku yang akan menanggung dampaknya. Tidak semudah itu. Justru hal-hal semacam itulah yang akhirnya apa? Allah ratakan dampak dosa tersebut. Akhirnya apa? Yang tidak melakukan pun akhirnya juga merasakan dampak buruk tersebut. Gempa bumi, adanya tsunami, adanya bentuk-bentuk musibah yang diberikan itu. Karena apa? Karena dampak dosa dan kemaksiatan yang dilakukan. Perzinahan yang itu dilakukan sekarang ini tidak sembunyi-sembunyi. Perzinahan itu dilakukan terang-terangan. Bahkan jangankan di media, di dunia nyata gitu. Di media-media sosmed dan lain sebagainya, itu suatu yang bukan hal yang tabu, bukan hal yang memalukan. Semua tampak jelas. Maka bagaimana tidak itu akan mendatangkan musibah dan bala yang mestinya kita jauhi, kita takut, khawatir itu akan mengenai keluarga-keluarga kita, orang-orang yang tidak berdosa, orang-orang yang tidak ikut melakukan, tapi ikut menanggung daripada dampak negatif dari kemaksiatan dan dosa tersebut. Demikian, semoga kita pahami dan bermanfaat bagi kita. Yang terpenting adalah teruslah kita beristighfar dan memohon ampun kepada Allah, serta mintalah taufik. Mintalah taufik. Ketika kita sudah mempelajari, kita sudah belajar, hadir dari majelis ilmu, perbanyaklah meminta taufik. Hidayah taufiknya Allah ini sangat kita butuhkan. Betapa banyak orang dia mengetahui halal haram, dia mengetahui ini baik, dia mengetahui ini buruk, dia mengetahui ini bahwa tidak boleh, ini boleh. Tapi karena tidak adanya hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menyebabkan dia tetap di dalam kemaksiatan dan dosanya. Waliyadzubillah wa nastaghfirullah min kulli dzambin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan dengan ini, ada pertanyaan. Bismillah, Ustaz, bolehkah kita ikut mendukung salah satu calon gubernur dan bupati misalnya? Ini yang pertama. Yang kedua, bolehkah uang transport saat ikut seminar atau pelatihan yang diadakan oleh calon bupati kita sumbangkan untuk pembangunan kamar mandi atau tempat wudhu di Masjid Subhan? Subhanallah. Pertanyaan yang realistis. Iya, ini sedang masa ya, masa kampanye. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Terkait dukung mendukung ini yang berkaitan dengan politik. Ya.
Karena Islam juga punya aturan tersendiri. Islam itu tidak fobia dengan politik. Kalau kita mau benar-benar belajar siasat syariah, bahkan Imam Ibnu Taimiyah itu sampai menulis buku atau kitab yang berkaitan dengan siasat syariah. Namun yang sangat disesalkan adalah apa yang terjadi di kita ini. Kita nggak bisa komentar banyak. Nah ini bagian yang agak sensitif. Ya, pembahasan yang agak sensitif. Ya, jadi mungkin tidak pas lah untuk kita bahas di forum semacam ini. Apalagi memakai suara keluar mungkin. Tapi yang jelas bahwa sistem yang dilakukan sejatinya adalah perlu diperbaiki karena murni tidak sesuai dengan syariat yang berlaku dalam konteks siasat syariah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka soal dukung-mendukung, kalau kita sebagai warga Indonesia ya, adalah merupakan hak yang dikembalikan kepada setiap insan, setiap masyarakat atau warga. Karena bagaimanapun tidak menggunakan juga pemerintah atau negara tidak ada sanksi. Menggunakan pun tidak ada juga penghargaan. Jadi sifatnya ya sukarela. Nah, maka kalau kita dari sistem sudah bermasalah, maka seterusnya juga akan bermasalah. Tapi kalau ditanya boleh hanya sebatas mendukung, kita hanya memberikan saran saja, tidak perlu menampakkan, tidak perlu menceritakan, memberikan kabar, apalagi turun ke jalan kemudian menampakkan siapa dukungannya dan lain sebagainya. Kalau ibu-ibu sudah memiliki pilihan, datang ke TPS, silakan pilih, tentukan pilihannya. Setelah itu sudah nggak perlu dibahas, apalagi sampai selfie gitu ya, kemudian di share, itu tidak penting, tidak perlu ya. Saya kira semoga terjawab. Wallahu a'lam. Termasuk ini juga uang transport ya, saat ikut seminar. Kalau uang-uang semacam ini dibawa kepada tempat-tempat publik, sarana jalan, toilet umum, ya ini akan lebih bisa untuk digunakan ya, karena memang ulama juga menyarankan ya, termasuk uang-uang subhat, uang-uang haram ya, karena bunga atau riba, itu akan lebih tepat dibawa kepada pembuatan sarana-sarana publik, jembatan, jalan, atau toilet-toilet umum. Tapi kalau kepada masjid, kira-kira ini perlu dihindari. Karena yang ke sana itu mesti akan beribadah.
Bagaimana kita membangun ibadah dengan jangankan ya uang haram ya, uang subhat aja kita hindari. Ya, yang berkaitan subhat saja kita perlu jauhi dan hindari. Demikian ibu-ibu, semoga dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz dan keluarga. Allahumma amin. Izin bertanya Ustaz, apakah boleh sholat tahajud 2 kali dalam semalam? Misal sudah sholat jam 1, terus malam bangun jam 4, terus sholat lagi. Ada masalah ya. Yang tidak boleh itu adalah witir 2 kali dalam 1 malam. Adapun sholat malam mau dijedah ya berapa kali ya monggo gitu, nggak jadi masalah. Misalnya bangun jam 1 mau punya 4 rakaat ya, karena masih ngantuk berat, kemudian dilanjutkan tidur, bangun lagi masih ada waktu untuk sholat tahajud, kemudian dilanjutkan, ya nggak jadi masalah. Yang perlu dihindari adalah sholat witir. Jika kita sudah menutup ya, sholat malam itu, misal kita sholat witir itu setelah ba'da rawatib isya misalnya, maka di sholat tahajud ya, selesai sholat tahajud kita nggak perlu witir lagi karena kita sudah witir. Itu yang perlu diperhatikan. Adapun sholat malam semacam tahajud, kita mau jedah dapat 2 rakaat saja gitu, baru 2 rakaat kemudian ngantuknya berat banget, mesti tidur dulu, tidur lagi ya silakan, dan bangun kita masih ada waktu, bahkan ya waktu 10 menit saja, itu masih memungkinkan untuk sholat malam, sholat tahajud. Ya silakan dilanjutkan ya. Semoga terjawab. Wallahu a'lam. Bismillah. Pertanyaan berikutnya, bolehkah kita baca zikir pagi petang dengan tidak urut? Tidak masalah ya. Yang penting zikir yang dibaca itu adalah zikir maksurat, zikir yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW, zikir yang bukan buatan sendiri, zikir yang memang dicontohkan ya, disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Yang jelas kalau memang kalimatnya itu memang di waktu petang, maka baca waktu petang. Amsayna misalnya, ya jangan di pagi. Amsayna kita baca di pagi, itu yang keliru. Ya, kalau di pagi asbahna wa asbahal mulku lillah Allah, atau Allah mabika asbahna wa bika amsayna. Kalau kita di sore hari, Allah mabika amsayna, seterusnya. Adapun urut nggak jadi keharusan urut ini. Ya. Jadi seperti itu. Saya belum mendapatkan ada ketentuan harus urut habis ini. Kecuali setelah sholat, karena memang Nabi mencontohkan begitu selesai salam, Nabi membaca istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai pada nanti setelah itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa ala kulli syai'in, itu 10 kali. Nah itu urutannya seperti itu karena memang Nabi SAW mencontohkan hal itu. Tapi adalah kalau disebut ada kewajiban urut ya tidak. Ya. Apalagi zikir yang sifatnya zikir mutlak. Ya, zikir mutlak dibaca kapanpun ya, mau berapa kali pun gitu kan. Namanya zikir mutlak. Ya. Nah, boleh-boleh aja. Yang terpenting tidak boleh kita menyampaikan ya, kepada yang lainnya. Yang itu Nabi tidak pernah mengatakannya. Ya. Kalau antum menjadi amalan antum, misalnya antum kalau habis
habis duha misalnya antum baca bismillah, ya baca bismillah berapa kali begitu, secara mutlak ya, nggak jadi masalah karena itu amalan antum. Tapi kalau ketika kita sampaikan, ya habis sholat duha bacalah bismillah 10 kali gitu, kita akan dimintai dalil, kita akan mana contoh dari, padahal itu adalah zikir mutlak. Zikir mutlak itu untuk urusannya pribadi-pribadi, nggak bisa kita sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, ya kalau sudah suruh, ya, kalau zikir beliau itu dari subuh, setelah subuh itu selalu sampai suruh. Itu banyak zikir yang dibaca oleh Ibnu Taimiyah. Tapi Ibnu Taimiyah tidak pernah menyampaikan kepada murid-muridnya. Kenapa diketahui? Karena muridnya yang menyampaikan, muridnya menginformasikan di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh mereka bahwa apa yang dilakukan oleh gurunya, ya seperti itu. Tapi Ibnu Taimiyah di dalam kitab-kitab tersendiri tidak pernah menyampaikan bahwa ini amalanku dari ini, maka lakukanlah. Itu tidak pernah Ibnu Taimiyah sampaikan. Kalau itu berkaitan misalnya ada dampak positifnya gitu, mesti akan membawakan dalil dari Rasulullah SAW, seperti bagaimana zikir yang diajarkan Nabi kepada Fatimah ketika anaknya minta pembantu, minta khadimah, maka Nabi memberikan zikir sehingga dibaca menjelang tidur. Itu ada khasiat misalnya yang akan didapatkan, ya karena riwayat dari Nabi mengatakan setelah itu bangun dari tidur dia mempunyai kekuatan, fisiknya segar, ya ketika melakukan pekerjaan menjadi mampu untuk melakukannya. Nah, itu kan ada riwayatnya. Adapun di luar daripada itu tidak boleh. Itu akan nanti masuk kepada perkara bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana hukumnya jika pertanyaan sensitif ini. Di RT kita tiap bulan menarik iuran untuk peringatan 17 Agustus. Ternyata iuran tersebut untuk karnaval yang penuh kemaksiatan. Apa kita yang iuran juga mendapat dosa? Gini, ini jika kita tidak lakukan, jika kita tidak berikan, itu akan berdampak kepada dampak sosial. Maka berikanlah dengan niat kita infak umum. Niatkan seperti itu. Dan kita membebaskan diri daripada penggunaan atau salah penggunaan. Allah Maha tahu itu. Tapi kalau kita bisa meyakinkan bahwa dampaknya tidak akan berdampak sosial dari kehidupan kita dan keluarga kita di lingkungan itu, ya, enggak masalah untuk tidak membayar. Ya. Tapi itu akan berdampak nantinya kepada ketenangan, kenyamanan, ya, di lingkungan tersebut, ya, maka bayar. Dan kemudian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Karena ada hal-hal, ya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada hal-hal yang itu di luar kemampuan kita untuk menghindari. Maka beristighfar dan memohon kepada Allah. Tapi ketika hal itu kita bisa hindari, ya, kemudian kita tidak lakukan, ini yang akan bermasalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita, ya, contoh seperti kami misalnya, kami ini dari Bali, asal dari Bali, di lingkungan yang mayoritas Bali, maka tidak bisa kita menghindari hal-hal yang, contoh kayak tadi pertanyaan itu, orang akan datang ke rumah minta nih untuk perayaan, jelas itu akan digunakan gitu, jelas itu digunakan itu.
Tapi ketika kita tidak memberikan, itu akan berdampak. Ya. Suatu saat kita misalnya ngurus ini, ngurus itu, berkaitan dengan surat menyurat, yang itu akan berdampak, akhirnya disulitkan, menyulitkan. Berikan aja, Bu. Berikan. Ya, cara lain adalah untuk apa? Dengan itu kita mohon kepada Allah dijaga dari keburukan dan kejahatan mereka. Kadang kita perlu, kita melakukan kebaikan-kebaikan itu bukan berarti mereka pantas untuk mendapatkan. Tapi dengan itu kita memohon kepada Allah, kita dijauhkan dan dilindungi dari keburukan dan kejahatan mereka. Allah Ta'ala alam bisawab. Ada lagi? Oh ini. Pertanyaan yang berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah suami tidak wajib memberitahu istri berapa gaji yang didapatnya? Jazakallah khair. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini sebenarnya kembali kepada uruf ya, karena setiap tempat beda urufnya. Tapi kalau dalam syariat ya, sejatinya tidak ada kewajiban untuk menyampaikan bahwa berapa besaran gitu. Kewajiban seorang suami adalah memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya. Ya. Bahkan ya, syariat menegur ya, jika suami mendapatkan gaji, sejatinya nggak boleh semua gaji itu kemudian diberikan kepada istri. Karena ayatnya jelas mengatakan wa anfiqu mimma, ya, sebagian, infakkan sebagian, berikan sebagian dari nafkah yang diberikan. Nah, kenapa? Gini Bu, kita bicara dari sisi yang lain ya, sisi psikologi aja. Psikologi seorang suami. Suami itu rijalu qawwam. Seorang pemimpin ya, dia harus tetap menjaga kewibawaannya sebagai seorang pemimpin. Bagaimana nantinya seorang pemimpin begitu tatkala dia membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya dia pribadi gitu, kemudian minta sama istrinya. Secara psikologi laki-laki itu akan berdampak buruk, karena suami adalah benteng terakhir dari segala sesuatu yang terjadi di keluarga. Ketika istri anak membutuhkan pertolongan, maka dialah yang tetap tenang dan akan terus berusaha untuk menghantarkan ya keluarganya keluar dari permasalahan tersebut. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang istri yang terpenting yang dipastikan adalah bahwa suami kita itu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seorang istri karena bakhilnya suaminya dalam nafkah. Itu pun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan ya fatwa oleh beliau untuk boleh mengambil uang dari sakunya atau dompetnya suami sebatas kebutuhan, walaupun tanpa izin suami. Enggak diambil semua juga, gitu. Tapi diambil sesuai dengan kebutuhan.
Insya Allah. Ya. Yang terpenting begini, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan dalam berumah tangga itu yang perlu diperhatikan adalah antara Allah sentrik dengan egosentrik. Kita perhatikan, kalau kita seorang istri, maka perhatikan saya sebagai istri mesti seperti apa yang diinginkan oleh Allah. Pun demikian, kalau saya seorang suami yang seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya sebagai suami yang seperti apa yang diinginkan oleh istri. Pun sebaliknya, sebagai istri yang bagaimana yang diinginkan oleh suami. Itu kaitan dengan Allah sentrik dengan ego sentrik. Ketika yang kedua yang dimaksud, maka akan banyak tuntutan antara satu dengan yang lainnya. Ya, ini udah dalam 2 pekan ini ada tiga ibu-ibu datang ke rumah. Permasalahan cuma sebenarnya sama-sama aja gitu, walaupun beda bentuk. Kembali kepada apa? Allah sentrik kah atau egosentrik? Karena begitu mengutarakan pertama kali sudah seharusnya sebagai seorang suami itu harus begini Ustaz. Nanti datang yang suami. Harusnya sebagai seorang istri itu mestinya begini terhadap suami. Gak bakal selesai. Tapi lihatlah ketika orientasinya adalah bahwa saya seorang istri, maka lihatlah seperti apa yang diinginkan oleh Allah. Saya ini sebagai istri itu seperti apa yang diinginkan oleh Allah. Oh seperti ini. Maka ketika kita masuk pada waktu di mana kita harus melayani seorang suami, ya kita melayani karena apa? Karena perintah Allah. Bukan karena perintah suami. Bukan karena kewajiban saya sebagai seorang istri kepada suami. Bukan. Tapi apa? Ini perintah Allah. Sehingga ketika misalnya ada masa di mana kita berbeda pendapat sehingga ada sedikit pertengkaran misalnya, kita akan tetap bisa melayani dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena kita melayani karena Allah. Karena Allah. Begitu kita melayani karena kewajiban terhadap suami, akhirnya akan setengah ya, karena kewajiban setengah jengkel ya. Tapi kalau sudah orientasinya adalah Allah sentrik, insya Allah ya, ketika sudah Allah sentrik, kita akan menyibukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Ya. Alhamdulillah. Cukup ya? Baik, jazakallahu khairan. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.